Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang buku pengayaan atau non-fiksi. Apa itu buku pengayaan atau non-fiksi? Buku pengayaan atau non-fiksi merupakan buku penunjang buku utama atau buku teks yang digunakan oleh siswa. Buku pengayaan sangat penting untuk menambah wawasan. Selain pengetahuan yang didapatkan dari buku teks, buku pengayaan bisa dijadikan sebagai buku bacaan umum. Kemudian non-fiksi itu bermakna bukan hasil dari imajinasi ya. Kemudian, butir-butir penting buku pengayaan atau non-fiksi. Apa saja sih butir-butir pentingnya? Yang pertama yaitu identitas buku. Kedua, manfaat materi atau isi buku. 3, format buku. 4, penyajian materi atau isi buku. Penyajian materi harus menarik. Kemudian yang kelima, bahasa menarik, bahasa yang lugas, logis, dan mudah dipahami. Kemudian selanjutnya kelebihan buku, dan terakhir kekurangan buku. Berikut penjelasannya ya. Yang pertama, identitas buku. Di situ berisikan judul, kemudian nama penulisnya, penerbit, kapan terbitnya, berapa jumlah halamannya. Nah, di sini ada contoh penulisan identitas buku non-fiksi atau buku pengayaan. Kemudian yang kedua, manfaat materi atau isi buku. Nah, pada buku non-fiksi, materi yang disampaikan harus memiliki manfaat bagi pembaca. Dan setelah membaca buku non-fiksi atau buku pengayaan, pembaca disarankan untuk menuliskan manfaat dari materi buku tersebut. Kemudian, butir penting selanjutnya yaitu format buku. Format buku di sini berpengaruh besar terhadap motivasi pembaca untuk membaca buku tersebut. Misalnya, dari segi sampul buku yang berwarna cerah akan menarik minat pembaca. Nah, itu format buku ya. Bisa kita lihat secara visual, apakah menarik atau tidak. Kemudian, yang selanjutnya, penyajian materi atau isi buku. Penyajian materi harus menarik, terutama penyajian isinya. Misalnya terdapat gambar, ilustrasi, tabel, dan lain-lain. Kemudian butir penting selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang lugas, logis, menarik, dan mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya kelebihan buku. Di situ dicantumkan buku non-fiksi atau pengayaan memiliki kelebihan. Misalnya, buku tersebut bisa menambah pengetahuan ataupun kelebihan yang lainnya, misalnya bahasanya mudah dimengerti atau sangat jelas dipahami. Kemudian kekurangan buku. Buku non-fiksi atau pengayaan tentunya juga memiliki kekurangan. Misalnya, menggunakan kalimat yang susah dipahami atau di dalam buku itu tidak ada ilustrasi gambar ataupun yang lainnya sehingga membuat buku tersebut kurang tertarik untuk dibaca. Kemudian, di dalam buku pengayaan atau non-fiksi terdapat nilai-nilai penting. Nah, di sini nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai yang bermanfaat yang disajikan buku tersebut dari berbagai bidang yang disajikan. Misalnya, terdapat nilai pendidikan, nilai moral, nilai ekonomi, nilai sosial, dan lain-lain. Nah, demikianlah bahasan kita tentang nilai penting dan juga butir penting dalam buku non-fiksi. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang ciri-ciri buku fiksi atau buku pengayaan. Apa saja cirinya? Yang pertama, ditulis menggunakan bahasa formal. 2, menggunakan metode penulisan demonstratif. Yang terakhir, faktual atau berupa fakta. Jadi, hal-hal yang dituliskan itu berupa hal-hal yang fakta atau faktual. Itu dia materi kita tentang buku pengayaan atau non-fiksi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.